Banyak orang memang suka berkat. Tidak ada orang yang suka masalah gitu. Karena nggak mungkin kita berdoa, Tuhan saya berdoa minta masalah lebih besar. Kan nggak mungkin gitu ya. Tetapi coba kita lihat ada satu ayat firman Tuhan yang perlu kita mengerti dengan konteks yang benar. Buka bersama dengan saya dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Di sini dengan jelas firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anak-anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi pemirsa sekalian, kita tahu bahwa ayat ini kerap kali kita hanya kutip pada waktu kita kena masalah gitu. Dan kemudian kita pikir bagaimana mungkin sesuatu yang tidak baik itu akan mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Nah, dengar baik-baik pemirsa sekalian, tadi kita sudah mendengar bahwa ternyata blessing itu bukan materi. Saya yakin memang ada unsur materi, berupa keuangan, berupa kesehatan, berupa talenta, berupa banyak hal lagi yang kita bisa pikirkan yang asal dapat kita pergunakan dengan bijak untuk kemudian memuliakan nama Tuhan dan memberkati orang lain serta memberkati kehidupan kita pribadi. Itu sah Bapak Ibu sekalian. Nah, namun dengan jelas dalam konteks firman Tuhan ini sekarang berkata kita tahu sekarang. Berarti sebelumnya kita nggak tahu. Ini berbicara masalah-masalah yang saudara hadapi, pergumulan-pergumulan yang kita punya. Sekarang aku tahu bahwa bahwa Tuhan ini turut bekerja. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Tidak pernah Tuhan janjikan langit itu selamanya akan biru. Tidak pernah Dia berkata bahwa pada waktu kita percaya dengan Dia, moon and roses itu akan selalu terjadi pada kehidupan kita. Bahkan ada banyak duka cita, ada banyak bencana alam seperti sekarang yang lagi terjadi di Indonesia. Dikit-dikit gempa, dikit-dikit berita tsunami, dikit-dikit masalah ekonomi dan yang lain-lain. Dikit-dikit masalah perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Ada masalah pemberontakan daripada anak. Ada kena narkoba dan yang lain-lain. Yang mana tidak ada satupun yang kita mengerti. Kayaknya kepala kita mau pecah. Betul nggak? Nah, tetapi sekarang kita tahu bahwa di dalam momen kondisi rock bottom, bahwa Anda bisa jatuh atau bisa tersungkur di tempat terdalam dalam lembah kehidupan. Tetapi Raja Daud mengalami suatu pewahyuan yang sangat luar biasa. Justru pada waktu dia membawa dirinya masuk di dalam lembah kematian, di situ ternyata Tuhan terlebih dahulu ada di sana. Nah, jadi di sini kita sekarang mengerti bahwa rupanya tujuan itu semua dikatakan dengan jelas di sini adalah untuk mendatangkan kebaikan. Ini maksudnya apa, Bapak sekalian? Karena di sana dikatakan supaya kita mengalami keserupaan di dalam Kristus. Jadi ternyata bukan rumah besar itu tujuan kita, supaya Tuhan memberikan kita hadiah rumah besar, mobil baru 5.000 cc, motor baru 1.500 cc, bukan itu pemirsa sekalian. Tetapi tujuannya supaya kita serupa dengan Kristus. Apakah masuk surga juga menjadi tujuan? Sah. Karena tidak mungkin kita berdoa Tuhan masuk neraka pun nggak apa-apa. Itu impossible. Jadi masuk surga memang tujuan kita. Tetapi lebih mulia daripada surga. Supaya kita memerintah di dalam keserupaan bersama dengan Kristus. Nah, ada satu panggilan nih. Jadi di zaman ini kita tahu bahwa sekarang memang begitu banyak pewahyuan-pewahyuan yang sudah bukakan tentang kerajaan, tentang the kingdom message. Nah, kita adalah bagian daripada kingdom ini. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu dalam kehidupan di muka bumi ini pasti akan diguncangkan. Bahkan di dalam firman Tuhan dengan jelas ada tertulis, sekali lagi akan ada guncangan-guncangan besar. Kalaupun bukan guncangan dalam bidang ekonomi, akan ada guncangan dalam musibah-musibah yang ada. Dimanapun saudara pergi tidak akan ada pernah tempat aman. Di muka bumi ini hanya ada satu tempat aman, yaitu ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi chaos boleh terjadi pada kehidupan kita. Tetapi seperti apa yang Rasul Paulus katakan bahwa biarlah Tuhan aku berdoa damai sejahtera yang melebihi akal sehat pikiranku. Pikiran manusiawiku, pikiran kedaginganku, pikiran profesorku, pikiran kepintaranku. Ini tidak akan sebanding dengan damai sejahtera yang akan turun daripada surga. Saya berdoa biarlah episode ini menjadi suatu inspirasi buat Anda. Kemudian akan memprovokasi pikiran dan roh Anda mengaduk-aduk sesuatu. Roh Kudus berbicara pada kehidupan Anda. Sehingga Anda tahu sekarang bahwa real blessing ini bukan saja tentang uang. Tetapi real blessing adalah hadirat Tuhan yang begitu nyata ada pada kehidupan saudara. Sehingga hidupmu akan kokoh
bukan karena kehebatanmu, bukan karena engkau pintar membaca ayat-ayat firman Tuhan, bukan karena engkau pintar untuk berdoa dan berpuasa, bukan karena engkau pintar menahan diri, tetapi karena Kristus Yesus itu sebagai sauh dan itu dipakukan begitu dalam kehidupan saudara, menembus ruang Maha Kudus karena Kristus ada di sana bersama dengan saudara. Anda diberkati, Anda mau mendapatkan real blessing? Kalau Anda mau, mari kita berdoa bersama-sama. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Begitu banyak problema yang ada, begitu banyak masalah-masalah yang menghantui, kekhawatiran akan kehidupan. Bahkan Tuhan, kerap kali banyak daripada pemirsa-pemirsa ini harus berhubungan atau berurusan dengan teror-teror di malam hari. Tuhan, kami minta sekarang damai sejahtera-Mu memerintah. Hadirat-Mu Tuhan itu lebih daripada cukup. Hadirat-Mu akan mendatangkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera-Mu akan mendatangkan hikmat untuk kami boleh menghadapi masalah keuangan kami, masalah suami istri, masalah orang tua dan masalah anak, masalah sakit penyakit, masalah Tuhan, semua hal yang tidak dapat kami pikirkan satu persatu. Oleh karena itu pemirsa sekalian, terimalah damai sejahtera. Apa yang ada padaku aku berikan kepada kamu, yaitu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau sekarang terima damai sejahtera ini. Engkau yang sakit katakan, dengan bilurnya Yesus engkau sembuh. Engkau yang miskin sekarang, engkau boleh berkata bahwa Kristus menjadi miskin supaya engkau diperkaya. Ada hikmat kekayaan surgawi yang tidak dapat dihancurkan ngengat oleh api manusiawi sekalipun. Engkau terima pemirsa, terima pemulihan keluargamu, terima pemulihan dalam segala bidang. Terima kasih Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, selaraskan kami Bapa terhadap kehendak daripada kerajaan-Mu, supaya kami boleh memerintah di bumi ini seperti yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya.